Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, di channel YouTube-nya Freddy Sudaryanto Spot. Masih seputar kasus Jalan Cagak Subang. Malam ini saya akan membahas kembali seputar kasus Subang, tapi seperti biasa saya ucapkan banyak terima kasih kepada rekan sahabat yang sudah subscribe, menonton, dan komentar di channel YouTube saya. Saya doakan semoga kebaikan dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rezeki yang banyak, berlimpah dan barokah. Dan kita doakan sama-sama saudara-saudara kita yang sedang timpa musibah, yang sedang sakit, semoga Allah mengangkat musibah dan sakitnya. Dan almarhumah Ibu Tuti dan Amelia semoga dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Kita support terus kepolisian Indonesia, khususnya Polda Jabar, semoga bisa cepat mengungkap kasus ini. Malam ini saya akan coba membahas adalah saksi mana yang potensi ke arah atau dugaan ke arah tersangka. Saksi mana saja dari 120 saksi, 121 saksi yang sudah diperiksa, apakah ada dari saksi-saksi itu dugaan ke arah pelaku atau tersangka di dalam kasus ini? Kalau dugaan, mungkin ada saja dugaan-dugaan itu. Tetapi yang kita masyarakat yang hanya bisa tahu, hanya beberapa saksi saja yang bisa terblow up di media. Bayangkan saja 120 saksi. Siapa saja saksi-saksi tersebut ya? Yang kita tahu, saksi-saksi yang pernah muncul di media, yang pernah di blow up, ya tentu dari mulai keluarga dekat ya. Kita tahu ada Pak Yosep, kemudian Yoris, kemudian Yanti, kemudian Ibu Mimin, Danu, kemudian ada Arigi dan adiknya juga, kemudian ada pacarnya Diki, ada teman-teman di sekolahan, di yayasan, ada Wahyu, Opik, Kosasi, kemudian dan beberapa lagi banyak, ada Pak RT, ada Pak Ajat, supir angkot dan sebagainya. 121 begitu banyak. Apakah dari saksi-saksi ini ada yang potensi dugaan ke arah baik itu pelaku eksekutor, baik itu pembantu, ya, baik itu yang mengetahui, baik itu juga dalangnya? Apakah ada dari saksi-saksi itu dugaan? Kalau memang ada benar ya pasti sudah tertangkap duluan. Tapi apakah ada ciri-ciri atau dugaan-dugaan ke arah sana? Kita sekali lagi hanya menduga dan hanya asumsi, argumen ya. Karena kembali lagi bahwa semuanya ada di tangan kepolisian. Dugaan-dugaan itu akan muncul karena seiring dengan adanya informasi-informasi di media, baik media nasional maupun media cetak ataupun media dari YouTuber ya. Informasi itu didapat karena adanya keterangan-keterangan yang disampaikan oleh beberapa saksi, sehingga kita bisa menganalisa, menyimpulkan, kemudian menyatu-nyatukan, disatu-satukan, sehingga muncullah opini-opini ke arah dugaan-dugaan ke arah pelaku. Adanya beberapa saksi yang sempat diduga-duga oleh para masyarakat, netizen, karena adanya informasi di media, apalagi kalau misalkan muncul clue-clue dari disampaikan oleh pihak kepolisian adalah orang-orang terdekat, maka pikiran dan asumsi kita tidak lain adalah pasti ke orang-orang terdekat. Dan itu wajar, tidak dipungkiri karena memang adalah disampaikan oleh pihak kepolisian yang memang dia berkompeten dalam hal ini. Yaitu karena memang disinyalir tidak ada pendobrakan pintu, ya, tidak ada pintu-pintu yang rusak dan lain sebagainya. Akhirnya diduga bahwa dari pihak kepolisian menduga bahwa ini adalah pelakunya orang dekat. Tapi orang dekat pun tidak serta-merta adalah orang dekat, bisa tidak kita duga misalkan suami, anak, tidak mesti seperti itu. Karena orang dekat itu bisa saja adalah bisa jadi sahabat, ya, bisa jadi tetangga. Itulah orang-orang terdekat. Saudara-saudara itu pun orang terdekat. Nah, apakah dari semua saksi yang pernah diperiksa ada potensi dugaan ke arah minimal adalah ke arah sedikit ke arah tersangka? Kita lihat ada beberapa saksi yang memang sering muncul di media, ya. Sempat kita tahu ada saksi yang pertama kali masuk ke TKP pada saat itu, ya. Kemudian ada lagi saksi lain yaitu orang yang bersih-bersih di depan TKP, kemudian adanya lagi muncul kesini-kesininya adalah mulai muncul saksi-saksi seperti
saksi yang apa namanya saksi di mana ada saksi informasi yang disampaikan oleh saksi yang lain bahwa satu saksi ada bercak darah atau noda darah di baju, ya seperti itu. Walaupun itu memang tidak ada potensi ke arah tersangka karena memang noda darahnya itu hanya sebuah bercak saja, karena disinyalir dugaannya hanya di satu baju. Karena kalau misalkan ya, kalau saksi itu diduga sebagai pelaku atau eksekutor, maka tentunya kalau kita lihat dari keadaan korban, luka korban, apalagi sempat disinyalir banyak darah katanya menurut informasi di lantainya banyak darah, berarti mungkin bukan hanya noda darah sedikit, tapi mungkin akan banyak darah-darah yang ada di baju. Dan tetapi yang lebih ininya lagi adalah sebenarnya pasti pihak pelaku tidak akan meninggalkan jejak sebenarnya. Kalau misalkan dia yakin bahwa setelah mengeksekusi ada darah, pastinya akan dibuang baju tersebut. Tidak akan dipakai terus, pasti akan dibuang. Jadi saksi yang ada noda darah mungkin itu sedikit kemungkinan adalah jauh dari kemungkinan sebagai pelaku. Ya. Kemudian ada lagi saksi adalah yang digigit canine, anjing pelacak ya, atau canine. Kita tahu bahwa anjing pelacak itu muncul di hari ke-13 pasca kejadian. Dan ada salah satu saksi yang sempat digigit dan katanya digigit sampai 2 kali. Jadi bukan digonggong, pertamanya digonggong kemudian digigit. Setelah digigit, yang memang kita pengen tahu adalah apa selanjutnya dari pihak kepolisian, ya. Tentu kan kita pengen tahu apa selanjutnya yang dilakukan oleh pihak kepolisian pada saat ada saksi yang digigit oleh canine. Dan kita juga pengen tahu juga pada saat ditanya oleh pihak penyidik pada saat ada digigitnya anjing pelacak, apa jawabannya? Ya tentu kalau misalkan dipertanyakan seperti itu susah menjawabnya, karena kalau misalkan ditanya kenapa anjing itu menggigit, ya pasti tidak akan bisa menjawab, ya. Tapi dari pihak kepolisian akan menelusuri apa kaitan atau persesuaian dengan digigitnya anjing pelacak itu. Digigitnya saksi oleh anjing pelacak, alibinya apa? Nah, kalau kita ketahui hubungan daripada anjing pelacak itu ada pengendusan, di mana pengendusan itu ada dilakukan hal-hal yang berkaitan dengan korban, baik itu persentuhan dengan korban secara langsung ataupun adanya persentuhan korban dengan beberapa alat yang dipakai oleh korban kemudian disentuh oleh saksi yang bersangkutan. Nah, apakah ada persesuaian? Biasanya seperti itu. Jadi anjing pelacak mengendus adalah terhadap seseorang atau ya pada saat ada hal-hal yang disesuaikan dengan persentuhan daripada korban, kedua korban. Nah, apa jawabannya itu? Tentunya hanya di pihak kepolisian jawabannya, karena kita tidak tahu. Tentunya kalau misalkan itu jadi krusial dan sangat penting, kenapa itu diendusnya tanggal 13, tetapi bukan tanggal 13, hari ke-13, tetapi sekarang sudah 10 bulan lebih, itu berarti tidak ada masalah kalau begitu. Bisa jadi tidak ada masalah, ataukah memang itu ditahan oleh pihak kepolisian, masalahnya untuk bisa saja nanti diungkapkan di pengadilan. Nah, itu pun kita tidak tahu, ya. Kemudian adanya hari pertama saksi yang sempat ditanya masalah keberadaannya di mana ada yang mengatakan sedang tidur, ada yang sedang mengatakan beberapa sedang tidur, ada yang mengatakan sedang mengantar anaknya sekolah, ya. Ada yang sempat tinggal di warnet, ada alibinya semua sangat kuat, ya. Jadi alibinya bahwa semua yang bersangkutan itu tidak ada di TKP. Ada di tempat masing-masing, diperkuat oleh saksi-saksi yang lain. Nah, ini sebenarnya yang menjadikan kuncinya bahwa tidak adanya orang yang melihat
kejadian pengeksekusian. Nah, itu sebenarnya poinnya. Minimal untuk sebagai petunjuk adalah jika ada saksi yang melihat orang yang ada pergerakan di TKP dari mulai jam 12 malam sampai jam 7 pagi. Apakah ada orang yang melihat pergerakan di malam yang sangat krusial itu? Walaupun sempat waktu itu kita dengar adanya informasi-informasi bahwa ada saksi yang melihat pergerakan 2 orang di TKP pada saat sekitar jam 3 pagi. Kemudian tapi sempat itu pun dianulir bahwa saksi tersebut dalam keadaan tidur pada jam yang dimaksud. Nah, artinya bahwa semuanya informasi-informasi yang kita ketahui adalah tidak jelas. Jadi kita akan kebingungan juga di mana kita siapa sebenarnya yang betul-betul mengetahui siapa yang ada di TKP, apalagi kita pengen tahu juga siapa sebagai pelakunya dan siapa yang melihat dan siapa juga yang peran pembantu dan siapa juga sebagai dalangnya. Inilah sebenarnya yang jadi misteri sampai sekarang sehingga belum terungkapnya kasus ini. Apakah dalam waktu dekat akan terungkap kasus ini? Tentunya kita berharap semoga pihak kepolisian bisa mengungkap kasus ini. Apakah ada potensi di antara saksi menuju ke arah tersangka, baik itu tersangka sebagai pelaku utama, eksekutor, ataupun sebagai peran pembantu yang membantu dalam eksekusi, dan adanya orang yang melihat kejadian, di mana juga ada dalang yang mengatur semua ini. Misteri kasus Subang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.